Ini saya harus ngomong serius ya. Selama kalian masih tinggal sama orang tua, daripada masa muda kalian ini dihabiskan untuk jadi seorang driver ojek online, keleleran di jalan, mending nganggur, Pak. Video ini dibuat khusus buat kamu yang baru aja lulus sekolah dan pengen langsung lanjut kerja. Atau buat kamu yang baru aja lulus kuliah, tapi nggak tahu nih mau kerja kemana lagi karena udah lamar kemana-mana, tapi nggak ada nih yang lolos. Kamu sadar nggak? Kenapa kamu wajib berpikir ulang lagi ya untuk jadi seorang driver ojek online, untuk jadi mitra dari ojek online? Karena faktanya keringat kamu hasil panasan di jalan itu cuman untuk memperkaya karyawan ojek online aja. Tahu nggak ini tarif apa? Ini adalah tarif goceng ya, di mana aplikator ojek online ini pernah dengan teganya memberlakukan tarif ini untuk jarak dekat. Sampai tarif laknat ini dihentikan oleh keputusan gubernur. Di sini seharusnya udah terlihat ya bahwa sejak munculnya tarif goceng ini, aplikator tuh udah jelas-jelas ya nggak mikirin kesejahteraan para mitranya. Padahal tarif goceng ini belum termasuk fee aplikasi ya, yang besarannya itu bisa 15% sampai 20%. Suka-suka mereka lah mau potong di angka berapa. Karena di beberapa kasus ini ada yang bilang sampai 30% potongannya. Yang ujung-ujungnya para driver atau para mitra ini cuman dapat penghasilan bersih setara dengan 1 gelas es teh manis. Capek nggak? Ya capek, motornya. Orang capek bisa tidur ya, motor capek ya dibawa ke bengkel, Pak. Dan itu udah pasti keluar uang lagi ya. Belum bensinnya, belum makannya. Kecuali kamu tuh robot AI ya, yang nggak perlu makan sama minum. Dan menurut kamu kenapa sih para mitra ojek online ini masih mau jalanin kerjaan kayak gini? Padahal ya udah ditekan. Kalau kayak jeruk tuh udah diperes sampai titik darah penghabisan. Padahal udah pasti kamu tuh bakalan boncos di motor. Yang akhirnya itu tekor, gali lubang tutup lubang pakai pinjol. Kenapa sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Bilang dari dulu jangan diambil itu pinjol, jangan diambil. Ya malah lu ambil. Ngambilnya seneng banget, bangga lagi. 7 juta? Iya 7 juta. Nah sekarang bagaimana kagak nyesek loh. Enak buat diri sendiri. Tapi buat barang kagak ada hasilnya. Itu dia. Sampai ban motor gak boleh ngutang gitu. Aduh, sampai oli nggak keganti. Astagfirullah. 4.000 kilo. Gara-gara pinjol ya. Sementara pendapatan para mitra ojek online harus turun habis-habisan gara-gara promo-promo yang nggak jelas, yang menembus batas bawah tarif ojek. Dan ini seolah-olah nggak dilindungi sama pemerintah ya, dengan aturan tenaga kerjanya. Sementara di universe lain, karyawan tetap aplikator ojek online ini nggak pernah loh sampai gagal bayar. Karena sebagai perusahaan yang bonafit dan punya itikat baik terhadap karyawannya, aplikator tuh harus dan nggak boleh ya sampai gagal bayar untuk bayar gaji karyawannya. Karena kalau sampai gagal bayar, pemerintah udah siap-siap nih mengenakan denda dan bunga yang nilainya tuh mencapai jutaan rupiah. Karena karyawan tetap di perusahaan ojek online itu dilindungi sama Undang-Undang Cipta Karya ya, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada karyawannya. Dan ini artinya mereka akan selalu dapat penghasilan tetap atau gaji yang tetap tiap bulannya. Dan tiap bulan itu pasti dibayar. Ya kan sama-sama budak korporat, Bang. Gini loh, yang disebut budak korporat itu antara pekerja dan pemberi kerja. Ini udah nggak ada keseimbangan lagi ya di sisi hukum. Karyawan tetap di suatu perusahaan itu kalau bicara budak korporat sebenarnya nggak lebih dari cuman candaan doang ya. Karena faktanya mereka tetap bahagia loh, karena mereka di akhir bulan itu tetap gajian. Dan selama bekerja di perusahaan tersebut itu mereka tetap dapat jaminan hukum plus asuransi kesehatan serta jaminan masa tua atau JHT. Sementara mitra ojek online itu secara hukum aja udah nggak jelas ya posisinya. Disebutnya sih mitra, tapi kok kerjanya itu melebihi jam kerja karyawan tetap pada umumnya. Tanpa gaji yang jelas tiap bulannya, tanpa asuransi, dan tanpa pesangon kalau misalkan kamu dipecat atau putus mitra. Karena sebagai mitra, dipecat jadi mitra oleh para aplikator ini gampang banget ya Pak. Nggak perlu itu ada ceritanya SP1, SP2, SP3. Urusan sepele bintang kamu dikasih bintang 1 sama customer, itu bisa aja PM. Ngadu di pemerintahan juga nggak mungkin ya ada solusinya.
Karena di negara Wakanda yang namanya hukum itu aja udah nggak jelas ya, nggak usah diharapin lah. Asal kalian tahu aja ya, bayaran karyawan tetap aplikator ojek online, entah apa itu brandnya ya, itu nggak ada loh yang ceritanya gajinya tuh kecil. Sebagai gambaran buat kamu aja ya, untuk posisi fresh graduate atau junior, itu paling nggak itu mereka bisa bawa pulang 6-12 juta sebulan. Terlebih kalau posisi kamu itu software engineer, itu bisa loh mencapai 12 juta sebulan. Meskipun posisi kamu tuh masih junior atau masih fresh graduate. Dan gaji mereka ini yang lumayan besar untuk level junior. Menurut kamu, emangnya dibayar pakai uang dari mana? Pakai daun? Atau dikasih saham? Ya nggak bisa ya. Aplikator udah pasti butuh income yang gede. Dan income yang gede ini buat bayar pos gaji pegawai yang kantongnya itu harus diisi. Entah dengan cara naikin tarif ke customer, atau ya nurunin pendapatan kamu sebagai mitra dengan fee aplikator yang lumayan besar. Ya udah jelas ya, tulang punggung mereka itu ya kamu-kamu ini, para mitra ojek online yang sukses memperkaya para karyawan tetap dan membuat hidup mereka itu lebih nyaman ya, bisa kerja dari jam 8 pulang jam 5 plus dengan banyaknya fasilitas yang mereka dapetin. Sementara kamu sebagai mitra, sebagai tulang punggung mereka itu ya, itu diharuskan, itu udah harus ada di jalan sebelum subuh dan pulang itu tengah malam hanya untuk dapat penghasilan bersih 100.000 sehari. Itulah kenapa di awal video, kalau kamu masih fresh graduate, mending kamu nganggur aja daripada buang waktu kamu di jalan. Terus waktu nganggurnya ini buat apa? Nonton Netflix atau maraton namatin Mobile Legends? Ya enggak ya. Yang wajib kamu lakuin ketika masa nganggur kamu, ya belajar skill baru. Belajar skill orang-orang yang gajinya gede. Supaya kamu itu dapat kesempatan yang lebih baik. Dan supaya kamu itu bisa menjadi salah satu karyawan tetap di perusahaan ojek online. Nggak lagi jadi mitra ya. Karena karyawan eksekutif ojek online itu gajinya nggak 10 juta pak. Bukan 20 juta juga ya, tapi tembus 150 juta sebulan. Jadi di sini sebenarnya kamu nggak perlu capek-capek ya jadi mitra ojek online dengan harapan besok atau kedepannya itu bisa jadi karyawan tetap ojek online. Karena perusahaan itu pasti minta skill kamu agar bisa memakmurkan perusahaan mereka. Karena ketika kamu masih muda dan waktu masa mudamu itu kamu habiskan di jalanan hingga bertahun-tahun, nah ini pengalaman kamu bertahun-tahun ini nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Karena nggak ada ceritanya dari mitra tiba-tiba jadi karyawan tetap di aplikator tersebut. Dan buat kamu yang masih fresh graduate dan belum tahu dunia kerja itu seperti apa, belum punya pengalaman dimanapun, jadi karyawan di sebuah perusahaan besar, itu jelas lebih terjamin hidupmu ya daripada jadi seorang mitra ojek online, meskipun penghasilan kamu tuh bisa mencapai 300.000 sehari. Kenapa? Tahu nggak kalau misalkan kamu jadi karyawan tetap di suatu perusahaan besar, misalkan Astra Group, atau ya salah satu bank besar di Indonesia, atau ya jadi karyawan tetap di Gojek atau Grab ya. Itu selain gaji pokok yang bisa kamu terima setiap bulannya, itu ada tambahan insentif lagi loh pak. Yang nilainya itu bisa setengah kali gaji kamu atau 1 kali gaji kamu, tergantung performance kamu dalam perusahaan. Ini belum lagi kamu akan dapat asuransi. Dan asuransi yang dikasih ini nggak cuman BPJS Kesehatan doang ya. Karena nggak jarang perusahaan besar ini memberikan double cover ke para karyawannya dengan asuransi kesehatan lain selain BPJS. Jadi kalau di lapangan kamu kenapa-napa, selain di cover sama BPJS, ini ada asuransi lain yang membackup kamu. Dan ini nggak cuman kamu sendirian ya, karena yang di backup itu istri kamu, anak kamu, itu semuanya dijamin kesehatannya ya. Sementara kalau kalian bertahan jadi mitra ojek online, untuk dapetin perlindungan BPJS itu aja harus kamu daftar sendiri ya, dan bayar sendiri juga. Dan semua itu dipotong dari penghasilan kamu yang 300.000 sehari tadi. Belum yang pasti itu kena pajak. Terus nantinya ini bakal kepotong sama tapera juga. Itu pun kalau penghasilanmu itu sampai segitu ya. Karena faktanya yang punya penghasilan 300.000 sehari itu cuman oknum ya.
Sementara sebagian besar para mitra itu cuma dapat 10%-nya aja atau 30.000 per hari. Terlebih di saat ini, PHK itu ada di mana-mana. Apalagi nanti di pertengahan 2025, ini bakal banyak lagi ya perusahaan-perusahaan ini yang bakal tutup, bangkrut, dan PHK lagi di mana-mana. Dan orang-orang ini yang nggak punya skill, akhirnya berbondong-bondong ya, milih jadi mitra ojek online ketimbang jadi pedagang atau jualan jasa. Padahal untuk jadi mitra ojek online ini nggak gratis loh Pak. Yang jelas itu kamu wajib beli jaketnya ya, dan beli helmnya, terus ngurus SKCK. Setidaknya tuh kamu harus modal kurang lebihnya 1 juta dulu ya. Terus semua alat kerja kamu dari motor, handphone, itu modal sendiri lagi ya. Dan nggak sedikit loh para mitra-mitra yang baru join, ini harus ambil utangan. Karena aplikasi dari ojek online, ini bukan aplikasi yang ringan loh Pak. Udah nggak bisa itu pakai handphone jadul Samsung J2 Prime lagi ya. Bisa nge-lag atau nge-frame itu handphone. Yang ujungnya ini bikin penghasilan kamu sebagai mitra ini nggak bisa maksimal. Minimal kalau zaman sekarang tuh handphone yang 2 jutaan lah ya, yang punya baterai gede. Sehingga kamu nggak harus bolak-balik ngecas terus ya. Karena kalau kamu keseringan ngecas, nah ini kan kehilangan kesempatan lain ya. Yang bisa aja orderan dari food atau antar paket. Terus soal motor, ini juga nggak sedikit ya yang ambil kreditan motor baru. Dan ambil kredit motornya ini nggak main-main loh. Karena nggak sedikit juga yang ambil motor gede seperti NMAX atau PCX. Hanya agar bisa akses fitur GoRed Comfort dan mendapatkan kesempatan penumpang yang lebih luas. Sementara kalau kamu bandingkan dengan karyawan tetap di ojek online, handphone untuk tes aplikasi itu udah pasti disediain dari perusahaan ya. Dan biasanya itu tuh dikasih 2 jenis, Android sama iPhone terbaru, yang nilainya itu bisa puluhan juta rupiah. Belum alat kerja seperti MacBook Pro untuk memudahkan kamu ngoding. Atau yang kerjanya berat, misalkan pakai animasi, 3D, atau untuk rendering iklan. Bisa aja loh kamu dipinjemi PC, yang nilai PC-nya sendiri itu bisa mencapai 50 juta rupiah. Jadi nggak ada itu ceritanya kamu harus hutang ke pinjol atau ke bank, gadai emas, gadai tanah, agar bisa beli tools buat kerja di perusahaan besar semacam Gojek maupun Grab. Jadi di sini ini udah sangat jelas sekali ya. Kalau kamu punya skill dan bisa masuk menjadi salah satu jajaran karyawan tetap di perusahaan sebesar Gojek atau Grab, itu jauh-jauh lebih baik ya daripada kamu jadi seorang mitra. Karena pada faktanya di jalanan persaingan antar mitra itu udah luar biasa banget ya. Kamu tuh udah nggak lagi bersaing sama ojek pangkalan, tapi saingan kamu itu aplikator ojek online yang lain. Ditambah tarif goceng, ya modiar Pak. Jadi konten ini sebenarnya itu bisa loh buat kamu yang udah berumur. Karena syaratnya itu cuma satu, mau belajar dan pingin bisa punya skill yang baru. Contohnya saya sendiri ya, zaman COVID dulu, itu saya mendalami skill desain grafis. Dari yang cuman bikin-bikin gambar static image, terus kecanduan nih belajar lagi. Belajar bikin animasi, bikin 3D, dan kalau ada waktunya, itu masih terus belajar loh saya. Untuk belajar-belajar software seperti Blender, Unity, atau Unreal Engine. Padahal sekarang umur udah mau 40 tahun. Intinya selama kamu punya prinsip mau belajar, pasti masih ada jalan keluarnya ya. Di tengah kesulitan cari kerja di Indonesia. Memang nggak bisa dibantah ya, kalau kamu masih muda, masih ikut orang tua, beli tools untuk belajar, itu mudah banget ya. Karena kamu bisa aja tinggal nabung aja. Dibanding kamu yang udah berumur, udah punya keluarga. Karena biasanya uang kamu tuh udah kebagi-bagi ya buat istri, buat anak. Terus apalagi waktu kamu, itu ya udah kebagi sama istri, ngobrol sama anak. Ditambah jam kerja sebagai mitra ojek online yang fleksibel. Saking fleksibelnya itu kamu harus berangkat meruput jam 5 pagi, pulang tengah malam. Jadi akhirnya kamu nggak ada waktu nih buat belajar skill baru. Ya ini sayang banget ya. Kalau kamu buang masa muda kamu untuk jadi driver ojek online. Dan ketika kamu udah tua seumuran saya, kamu akan nyadar nih bahwa selama ini kamu tuh udah buang waktu kamu yang berharga di masa muda kamu. Padahal kalau masa muda kamu untuk belajar skill baru, itu bisa aja ya kehidupan kamu tuh berubah. Karena menjadi seorang mitra ojek online bertahun-tahun,
Itu artinya kamu kerja di sektor yang sama sekali tidak membuka peluang buat kamu bisa sukses.